Halo Mas. Marius. Iya. Halo, Fatia. Sorry nih, lagi beres-beres kantor. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Ya. Yuk. Jadi gimana Mas? Sebenarnya permasalahan yang pengen kita bantu ini apa nih? Nah gini, gua kan baru 3 tahun nih dari Palembang ke Jakarta. Nah di sini baru bulan kedua kerja di Jakarta. Gua tuh kenal sama cewek namanya Anggi. Gua tuh dulunya juga susah ngedeketin si Angginya karena si Angginya itu single parent. Gue nggak pernah permasalahin walaupun di single parent. Nah akhirnya hubungan kita udah berjalan kurang lebih itu 3 tahun. Pas gue pengen nikahin si Anggi, totonya si Anggi ini kayak ngejauh atau menghindar ke gue. Saya nggak ngerti deh kenapa dia menghindar atau mungkin masnya deket gak sama anaknya. Biasanya kan seorang wanita, apalagi single parent gitu kan. Kalau misalnya dia mau menjalani kehidupan baru lagi sama laki-laki lain dan dia bawa anak, dia kan kadang ragu sama apa ya, ini laki-lakinya bakal nggak nerima anak gue seperti suami gue atau gimana gitu. Gue tuh selama pacaran sama Anggi nggak pernah nyakitin dia. Hubungan dengan anaknya? Hubungan sama anaknya gue deket banget sama anaknya Hakim. Sama ibunya gue deket. Berarti sama keluarganya juga udah deket ya? Udah deket. Nah cuma kendalanya ini apa gitu, si Angginya tuh sampai ngegantungin gue kayak gini. Ini sebenarnya tuh gue ini minta bantuan kalian buat cari tahu ini si Anggi sebenarnya seperti ini ke gue kenapa. Apa ada masalah atau ada sesuatu yang ditutupin sama dia yang sampai sekarang tuh gue nggak tahu. Tapi Mas pernah nyoba ini nggak ngobrol baik-baik gitu secara empat mata sama Udah. adiknya? Kamera. Yaudah, ayo. Tutup. Lightning mati. Ah, kamu kehujanan ya? Iya, lepek. Oh itu Mbak Anggi. Tapi kayaknya mereka nggak ada masalah kan, biasa aja kan? Mbak Angginya juga biasa-biasa aja. Mungkin karena nanya tentang pernikahan jadi biasa aja. Iya kali ya. Nah. Jadi berubahnya tuh ketika dia ditanyain tentang pernikahan doang berarti. Aneh ya? Itu aku ambil itu dulu, kwitansi yang kemarin. juga ya? Yang dari Pak. Kan kenapa sih? Enggak kenapa-napa. Aku mau ke situ. Udah nanti aja itu ambilnya. Gampang. Terus kamu ngapain? Kok belum pulang? Ya kan dulu masih kerjaan masih banyak. Dia ngomongin apa? Nah, dia ngomongin yang lagi tadi meeting. Oh, Cuma masalah kerjaan doang. Terus kenapa kamu kayak gini aneh banget? Jadi nanti kita makan ya di tempat yang biasa. Aku makan di rumah aja ya. Enggak lah. Ya. Dia ngasih kode keluarganya juga. Cabut. Oh, kita cabut. Cabut. Nah, yaudah, yuk. Pelan-pelan. Kamu ngapain sih? Enggak kenapa. Itu apaan? Itu siapa? Ya kita lanjut besok aja gimana? Iya, kita nggak tahu kan dia sampai jam berapa di sini bareng. Dia kan kerja di sini juga kan? Iya. Udah lah, ntar kita kontak-kontakan lagi sama si itu lah. Mas Giri. Cabut tadi. Cabut dulu yuk. Kontrakannya yang mana, Mas? Itu dia tuh kontrakannya yang di tengah. Yang tengah ini? Oh, Yang tengah ini. Lu udah lama yang kontrak di sini? Kalau Si- kontraknya sih udah lama si Angginya.
sama ibunya, sama anaknya si Hakim. Oh jadi tinggal bertiga nih di kontrakan? Iya, tinggal bertiga. Oh, ibunya. Nah makanya kan lihat aja keadaannya kayak gitu kan. Gue sebenarnya sih prihatin. Ini sih bisa dilihat sih ini kontrakannya kalau buat bertiga orang juga kayaknya mah kecil ya. Iya, Hitungannya kecil kan. Terhitung sederhana ya kontrakannya. Sederhana banget. Makanya kenapa gue pengen hubungan gue lebih lanjut, lebih serius sama si Anggi. Ya karena gue pengen ngebantu lah. Pengen ngebantu juga ya. Bentar, tapi ini beneran nih si Mbak Angginya ada di dalam? Ada sih dia di dalam. Soalnya dia kan bilangnya kan hari ini nggak kerja. Soalnya gue juga. Dia bilangnya cuma nggak enak badan. Nah, makanya dari situ kita pengen lihat nih. Dia benar-benar nggak kerja, sakit atau gimana. Sebenarnya sih hubungan kita itu nggak ada masalah apa-apa. Cuma sampai sekarang gue nggak ngerti. Kenapa dia tuh tiba-tiba ngejauh, terus seakan-akan menghindar. Nah di situ gue nggak ngerti. Nah tuh si Anggi tuh sama si Hakim. Makanya gue tuh ngelihat keadaannya kayak gini kan gimana gitu. Pengennya tuh gue cepet-cepet pengen nikahin dia biar ngebantu ngeringanin beban dia aja sebagai single parents. Loh, itu anaknya kenapa tuh? Nah itu nggak tahu tuh si Hakim kenapa ya. Soalnya si Hakim itu deket banget sama gue. Dia tuh udah anggap gue bapaknya sendiri. Soalnya dia kan ditinggal sama bapaknya udah lama. Jadi dia kenalnya cuma sama gue. Dia nganggap gue tuh bapaknya. Nah itu ibunya tuh. Itu kayaknya Mbak Anggi kok pakaiannya rapi banget ya? Kayak mau keluar nggak sih? Iya. Tuh bawa tas kan? Coba ntar gue WA dulu deh. Saya Kita telepon dulu. Di telepon aja mas. Oh, kayaknya Hakim nangis gara-gara Mbak Anggi mau pergi deh. Mau kemana ya dia? Mas, coba ikutin aja mas. Ikutin aja deh, ikutin. Tapi pelan-pelan jangan pelan. Emang biasanya jam segini kemana sih mas? Dia nggak pernah bilang. Nggak pernah bilang sama gua. Dia mau kemana hari ini. Nah kalau biasanya, Nah, selain kantor gitu. mas kan udah lama kan jalan sama dia. Kalau misalkan jam-jam segini ini biasanya kemana? Paling ke mall kali ya, kalau misalkan sendirian kayak gini. Tapi kan bilangnya lagi nggak enak badan. Iya loh. Ya mungkin itu alasan aja kali. Alasannya dia bilang gak enak badan ke gua. Coba lu telepon aja. Kalau nggak lu WhatsApp. Sebentar. Kemana sih dia? Hujan-hujan begini. Tuh, gimana? Kagak diangkat-angkat. Gak bisa gue kayak gini. Loh, Lu mau ngapain? Gue pengen tahu, gue pengen nanya penjelasannya dari dia, kenapa dia kayak gini sama gue. Enggak, kalau misalkan lu ngomong baik-baik aja nggak dijawab, apalagi sekarang lu marah-marah sama dia. dan ketahuan pasti kita ngikutin dia. Iya, lu nggak bakal dapat apa-apa. Gak apa-apa. Ya Allah, nggak apa-apa. Kamu mau kemana? Mbak, hati-hati mbak. Aduh, bahaya banget sih. Aku pengen ngomong sebentar. Gak bisa kayak gini. Kenapa sih kamu kayak gini? Mbak. Mbak,
Jelasin ke aku kenapa? Sama ngobrol sebentar aja Kita nggak, Mbak? ngobrol bentar aja mbak, jangan ada yang perlu dijelasin. Salah aku apa? Kamu nggak salah, udah kamu nggak salah, yang salah aku. Aku sayang sama kamu. Nggak ada apa sih? Enggak. Aku pengen tahu penjelasannya Kita kayak ngobrol gimana. bentar, Mbak. Udah, kamu ngapain coba bawa kamera? Aku malu, tuh nggak malu. Ya aku butuh penjelasan kayak gini. Mbak, Kenapa ya aku Mbak, kayak kita gini? ngobrol. Mendingan kalian pulang. Aku mau buru-buru, udah. Mbak, kita ngobrol baik-baik dulu Tolong ya, Mbak. dong. Mbak, ngobrol Ya. bentar aja. Yang, Mbak, tolong, Banggi, 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 kita ngobrol bentar. Bukan mas, Maksud bisa kalau kayak diikuti nggak gini, iya kabur, terus kita nggak dapat apa-apa. Ya lo lihat aja sendiri. Ya kita lihat, cuman cara lu tuh salah, lu tahu nggak sih? Ya sekarang gua harus kayak gimana? Dia kan dibilang sama kita jangan emosi, di sini kita kerja sama, jadi tolong dong kerja sama masnya mana? Gua udah capek nunggu 15 menit di sini. 15 menit, ya Allah. Gue udah 15 bilangin, iya gue udah bilangin kalau lu turun sekarang lu nggak bakal dapet apa-apa. Orang lu ngomong baik-baik aja dia nggak jawab, apalagi bawa kayak beginian kan, hujan-hujan lagi. Ya gua nggak bisa lah kalau nggak emosi. Kita cuma tunggu Gua 15. digantung-gantungin kayak gini. Kita di sini bantuin Mas Gary loh. Kalau Mas Gary gini, Gua paham. Kalian semua udah ngebantuin gua. Ya makanya kalau lu mau dibantuin, lu ikutin cara kita. Lu nggak bisa ikutin cara lu sendiri, lu harus dengerin kita, oke? Mas tadi lihat nggak bahaya loh itu. Gimana kalau misalnya Mbak Anggi tiba-tiba ketabrak Kok mobil? kayak gini kan aku Amit-amit sayang kan? sama Anggi. Cuman cara lo salah. Sekarang gue tanya deh, lu nunggu 15 menit aja lu udah emosi kayak gini. Lu gimana mau jadi imam yang baik? Lu gimana mau jadi bapak yang baik dari hakim? Sekarang gini deh Mas, Mas Gary tuh sayang nggak sih sama Mbak Anggi sebenarnya? Mau perjuangin Mbak Anggi? Gua mau. Perjuangin itu nggak cuman datang, ngelamar, terus nikah. Sekarang kalau kayak gini caranya, mana ada perempuan mau? Apalagi Mbak Anggi yang posisinya single parent, yang dulunya pernah gagal menikah. Udah, lu sabar aja. Mending sekarang kita nggak dapat apa-apa di sini kan? Udah mending kita sekarang coba balik aja ke kontrakannya. Kita coba ngobrol baik-baik sama ibunya. Kita tanya dari ibunya. Gimana? Kira-kira bisa nggak ya? Ya udah gitu. Insya Allah kalau kita ngomong baik-baik bisa. Cuman gue minta tolong nih, emosi. Ya udah Mas Bas, kita coba balik ke kontrakannya. Kontrakan Mbak Anggi ya? Ya. Oke Mas Gary, tapi sebelum turun nih, gue pengen ngomong sesuatu nih sama Mas Gary. Iya, apa tuh? Ini kan di tempat orang ya, dan di sini kan orang tua, apalagi ada anak kecil kan. Kita mohon nih sama Mas Gary jangan kayak tadi, Jangan kebawa emosi. jangan kebawa emosi. Oke? Oke. Soalnya tadi bener-bener kita kita kaget nih, Mas tiba-tiba turun. Ya kan di jalan umum lagi diliatin banyak orang kan, kalau Nggak misalnya kalau Mas kebawa emosi kayak gitu kan kita juga jadi nggak bisa ngebantu. Soalnya kan tadi juga kan pengen nanya sama Angginya, kenapa? Iya Ya, kita tapi nggak ngerti, kayak gitu kita ngerti, sih. cuman nggak gitu caranya. Kalau kayak gitu malah tambah runyam masalahnya, oke? Ini kita kan lihat di tempat pemukiman nih, nggak enak kalau misalkan kita kebawa emosi lagi kayak tadi. Jadi kita mohon sama Mas, kalau Mas pengen kita bantu, Mas juga harus bantu kita. Tolong dijaga emosinya, oke? Bisa kan Mas? Nah, yaudah, yuk kita turun yuk.